Tiba-tiba hati Elisa berdebar. Entah mengapa Baskara seorang memancarkan pesona yang menarik hatinya. Perhatian suami psikopat sekaligus mesum itu ternyata telah menyentuh hati Elisa. Oh! Elisa meringis kesakitan saat ia hendak menyuapi Baskara. Perutnya terasa sakit. Mendengar suara Elisa, Baskara langsung menggeser meja makan menghampiri istrinya itu. "Kamu kenapa?" tanya Baskara sambil berjongkok di hadapan Elisa yang tengah memeluk perutnya erat. "Perut saya sakit banget, Mas," lirih Elisa. Ia bahkan mengeluarkan keringat karena rasa nyeri yang tak tertahankan. "Ayo kita ke dokter," cemas Baskara. "Enggak, Mas, enggak perlu, Mas. Nanti sembuh sendiri kok," jawab Elisa dengan nada terlemasnya. Baskara tak kuasa memarahi Elisa karena ia menolak tawaran Baskara. Namun, kemudian ia menggendong istrinya itu ala bridal style. "Sejak kapan kamu haid?" tanya Baskara to the point melihat bercak darah yang ada di kursi sebelumnya Elisa duduk. Dek. Elisa sangat terkejut mendengar pertanyaan Baskara barusan. Kemudian ia melihat ke arah kursi tempat ia duduk tadi. Astaga, Elisa tak menyangka ternyata dirinya memang haid. Jadi sakit perut yang ia rasakan saat ini akibat haid. "Kamu ada stok pembalut nggak di rumah?" tanya Baskara saat Baskara menaiki anak tangga rumah mereka. Elisa ternganga sembari memegangi perutnya yang masih sakit. Ia baru ingat bahwa dirinya lupa membeli stok pembalut. "Oh iya, saya lupa stoknya habis, Mas," ucap Elisa. Ia bingung bagaimana cara membelinya, sebab Elisa merasakan sakit yang teramat kuat. "Mas, turunin saya sekarang, ada yang mau saya beli, Mas," ucap Elisa. Sebenarnya ia ragu untuk turun, namun Elisa tidak mungkin meminta Baskara yang membelinya. "Mau kemana?" tanya Baskara. Mau beli pembalut, Mas," saut Elisa. "Kamu mau beli pembalut dengan kondisi seperti ini?" tanya Baskara sambil melihat wajah yang sudah pucat. "Tunggu ya sayang, kamu di kasur aja, jangan kemana-mana. Saya nggak akan lama," ucap Baskara. Kemudian ia turun ke bagasi mobil, lalu melajukan mobilnya secepat mungkin. Setelah sampai tujuan, Baskara memarkirkan mobil tersebut lalu masuk ke Indomaret. "Selamat datang di Indomaret," sapa kasir. "Selamat datang di Indomaret," sapa kasir. "Pembalut di mana ya?" ujar Baskara. Sebenarnya ia malu membeli benda itu. Namun Baskara tidak ada pilihan lain daripada istrinya semakin kerepotan dan kesakitan, terlebih Elisa nggak mau dibawa ke rumah sakit. Ambil semua aja," gumam Baskara. Akhirnya ia pun memborong semua pembalut yang ada di rak tersebut karena tidak tahu Elisa biasanya menggunakan yang mana. Setelah itu, ia berjalan ke arah kasir. Kasir sempat tercengang saat melihat Baskara memborong semua pembalut. Namun ia berusaha tetap tenang. Saat kasir sedang menghitung belanjaannya, Baskara teringat akan sesuatu. "Ada obat pereda nyeri haid?" tanya Baskara pada kasir. "Ada, Pak. Mau yang tablet apa cair?" Kasir balik bertanya. "Kalau ada, tolong yang ampuh obatnya untuk menghilangkan rasa nyeri pada haid dan aman untuk kesehatan," pinta Baskara. Dia tidak mau sembarangan memberikan obat pada istrinya. "Mau coba yang ini?" tanya kasir. Baskara mengambil sampel yang diberikan oleh kasir lalu membaca komposisinya dengan teliti. "Oke, ini aja," saut Baskara. "Mau berapa banyak?" tanya kasir lagi. 10, jawab Baskara. "Biasanya kalau wanita haid itu suka makan apa?" tanya Baskara lagi. Kasir itu berusaha menahan senyuman karena ia merasa Baskara cukup lucu dan menggemaskan. "Kebanyakan sih suka yang manis seperti coklat atau yang pedas-pedas, Pak," jawab kasir. Kebetulan di depan meja kasir berjajar coklat. Baskara pun mengambil beberapa batang dan ia percaya karena coklat dapat menenangkan.
Baskara bahkan memilih coklat dengan pure cocoa yang harganya lebih mahal karena ia tahu bahwa coklat itu dapat menyenangkan perasaan. Setelah selesai bertransaksi, Baskara pun meninggalkan Indomaret tersebut. Setibanya di rumah, Elisa melihat Baskara masuk ke dalam kamar mereka. "Hah? Mas Baskara beli apaan sebanyak itu?" tanya Elisa saat melihat Baskara masuk dengan 2 kantong besar belanjaan. "Ini, ayo sayang diminum obatnya, biar enggak sakit lagi perutnya," ucap Baskara. "Apa itu mas?" tanya Elisa. "Coklat dan obat pereda nyeri," saut Baskara. "Lebih baik kamu minum obat lalu istirahat ya sayang," ucap Baskara, kemudian ia meninggalkan kamar. "Gimana mau minum obat kalau nggak ada airnya mas? Gimana dengan sarapannya mas? Baskara kan belum selesai tadi," gumam Elisa sendiri. "Wah, banyak juga beli obatnya," ucap Elisa. Lalu ia memilih obat yang bisa diminum. Setelah itu Elisa turun dari tempat tidur hendak mengambil minum. "Ceklek, mau kemana?" tanya Baskara yang baru saja kembali sambil membawa segelas air minum dan pouch berisi air hangat. "Ini mas, saya mau ambil minum," saut Elisa. "Ini, saya sudah bawakan airnya. Cepat minum obatnya supaya hilang rasa sakit di perut kamu," pinta Baskara. Lagi-lagi Elisa dibuat terkesima oleh perhatian Baskara sampai ia tidak fokus dengan rasa sakitnya. "Terima kasih mas," ucap Elisa sambil mengambil gelas itu lalu menangkuk airnya. Baskara mengambil kembali gelasnya, kemudian menaruh gelas itu di atas meja yang ada di sebelah tempat tidur. "Coba baring," pinta Baskara, lalu ia duduk di samping Elisa. "Mau apa mas?" tanya Elisa. "Mau bercinta?" saut Baskara santai. Elisa pun terkesiap. "Saya kan sedang haid mas," ucapnya ceplat. "Pletak!" Baskara menjitak Elisa. "Aduh!" keluh Elisa sambil mengusap keningnya yang dijitak oleh Baskara. "Kamu pikir saya gak punya pikiran sayang? Udah, gak usah mikir yang macam-macam ya," ucapnya. Lalu ia menaruh pouch berisi air hangat itu di perut Elisa. "Oh, ternyata dia mau kompres perut gue toh," batin Elisa. Ia malu karena sudah salah sangka. "Gimana? Apa lebih nyaman?" tanya Baskara. Elisa mengangguk sambil menggigit bibir bawahnya. "Ya sudah kalau begitu, lebih baik kamu istirahat sekarang ya," ucap Baskara. Kemudian ia mengusap kepala Elisa dan meninggalkan kamar itu. Sebel, kenapa sih harus so sweet gitu sikapnya? Tapi dia tadi sangat lembut dan perhatian sama gue. Kalau gue jadi baper gimana? Keluh Elisa saat Baskara sudah meninggalkan kamarnya. Ia bahkan berguling-guling kegirangan karena perhatian dari sang suami yang anehnya itu. Sementara itu, Baskara berlari ke arah luar karena ia ingat belum menutup keran. Lalu Baskara membersihkan meja makan bekas mereka makan. Apa benar dia gak sakit lagi? Kenapa gue jadi khawatir ya? Gumam Baskara sambil melamun. Ia tidak terfikirkan bahwa Elisa saat ini sangat kesakitan. Terlebih Baskara terbayang-bayang wajah Elisa yang sangat pucat. Duh, ngarepin apa sih gue nih? Ya iyalah, dia bakalan pergi ke kampus lagi. Emangnya siapa gue sampai dia mau nungguin gue dan ninggalin kerjaannya? Gumam Elisa. Sebenarnya ia kecewa karena Baskara meninggalkannya ke kampus. Ia yang tadi sedang kegirangan pun langsung menakuk wajahnya sambil melamun. Entah mengapa saat ini ia hanya ingin berada di dekat suaminya yang galak itu. Bodohnya gue, udah kayak gini masih ngarepin dia stay di rumah. Mustahil banget itu terjadi, kecuali dia emang cinta sama gue, gumam Elisa. Namun kemudian ia dikejutkan oleh suara pintu kamar yang terbuka. Ceklek, kenapa belum tidur? Tanya Baskara yang ternyata masih ada di rumah. Halo Nafar semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Fevitaloka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. See you next time, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.